Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku, sebelum belajar mari kita awali dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kali ini kita melanjutkan kemarin materi kita iman kepada Rasul Allah. Ya, sebagai Rasul, ya, beliau Rasul Allah memiliki sifat-sifat yang melekat. Ya. Sifat ini sebagai bentuk kebenaran dari seorang Rasul. Ada istilahnya sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz. Yang pertama sifat wajib, ya. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada seorang rasul. Ya, tidak disebutkan, tidak bisa disebut seorang rasul itu jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Jadi pasti rasul itu memiliki sifat ini. Ada 4, ya. Yang pertama adalah siddiq, ya. Benar, ya. Jadi rasul itu benar, ucapannya benar, semua yang dibawanya itu adalah kebenaran. Ya, yang kedua adalah amanah. Ya, Rasul itu dapat dipercaya. Ya, yang ketiga adalah tabligh. Ya, Rasul itu selalu menyampaikan wahyu. Ya, tidak ada satupun ayat yang disembunyikan oleh seorang Rasul. Ya. Semuanya disampaikan, tidak ada satupun yang tidak disampaikan kepada umat. Ada sebuah kisah, ya, sehabis kaum Quraisy membangun Ka'bah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini berselisih, ya, dan bertengkar antara satu suku dengan suku yang lain soal siapa yang meletakkan batu Hajar Aswad itu di tempat semula. Masing-masing merasa lebih berhak daripada yang lain. Tidak ada yang mau mengalah. Kemudian mereka sepakat untuk mencari juru penengah. Mereka bersepakat siapa saja yang pertama kali muncul di jalan besar itu, dialah juru penengahnya. Tiba-tiba mereka melihat ada seseorang yang muncul di jalan besar tersebut. Ternyata yang muncul itu adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Telah datang wahai orang terpercaya, Al-Amin, kata mereka. Kemudian mereka menceritakan apa yang terjadi, masalahnya begini. Maka Rasulullah SAW meletakkan Hajar Aswad ini di atas kain, ya, di atas kain, dan mengundang para pemimpin, ya, para pembesar, ya, untuk memegang ujung-ujung kain tersebut dan diangkat bersama-sama. Kemudian Rasulullah SAW yang mengambil dan meletakkan Hajar Aswad tersebut semula, ya. Sungguh jalan keluar dan penyelesaian yang sangat cerdas yang diperlihatkan Rasulullah SAW di antara orang-orang yang sedang bertengkar itu. Baik, itu tadi yang ketiga, ya, sifat tabligh. Yang keempat adalah sifat fatonah. Fatonah itu adalah Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok, ya, kabilah misalkan di Mekah itu, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan Hajar Aswad tadi, ya. Lalu Rasulullah menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa tadi, ya, memegang kain-kain tersebut. Itu 4, ya, yang siddiq, ya. Yang kedua adalah tabligh, ya. Kemudian amanah, yang terakhir ini adalah fatonah. Itu sifat wajib. Adapun sifat mustahil bagi seorang rasul, ya, sifat mustahil itu sifat yang tidak mungkin ada
kepada seorang rasul ya. Ini lawannya wajib. Yang pertama adalah al-kidbu ya. Mustahil sekali bagi seorang rasul itu memiliki sifat yang bohong, dusta ya. Jadi semua perkataan dan perbuatan rasul itu tidak pernah berbohong, tidak pernah dusta. Dalam sebuah Al-Quran dijelaskan, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa in huwa illa wahyun yuha. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Ucapannya itu tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan. Yang kedua adalah al-khianah. Al-khianah yaitu mustahil bagi seorang rasul itu khianat ya. Semua yang diamanahkan kepada rasul pasti dilaksanakan. Dalam sebuah Al-Quran disebutkan, sebuah ayat disebutkan, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhan. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Yang ketiga adalah al-kitman. Al-kitman yaitu mustahil itu rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang diterima itu pasti ia sampaikan kepada umatnya. Jadi tidak ada rasul itu menyembunyikan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua disampaikan kepada umat. Yang keempat adalah al-baladah. Baladah yaitu mustahil rasul itu bodoh ya. Meskipun rasul itu tidak bisa membaca dan menulis, tetapi rasul itu sangat pandai ya. Di samping rasul memiliki sifat wajib, juga lawannya ya. Wajib dan lawannya yaitu sifat mustahil tadi. Rasul juga memiliki sifat jaiz ya. Tentu saja sifat jaiznya rasul dengan sifat jaiznya Allah ya, sangat berbeda. Allah berfirman, wa qala al-mala'u min qaumil ladzina kafaru wa kadzdzabu bi liqa'il akhirah wa asrafnahum fil hayatid dunya ma hadza illa basyarum mithlukum ya. Rasul ini ya manusia seperti hanya kalian. Ya'kulu mimma ta'kulu minhu wa yashrabu mimma tashrabun ya. Dia juga makan dari apa yang kamu makan, dan Rasul juga minum dari apa yang kamu minum. Itu sifat jaiz. Tugas Rasulullah ya. Para Rasulullah utusan Allah dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Di antaranya tugas-tugas itu adalah yang pertama menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengajak kepada tauhid ya, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik. Yang ketiga memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Yang terakhir sebagai hujjah bagi manusia. Hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Penting, sangat penting orang Islam beriman kepada Rasul. Bukan tanpa alasan ya. Di samping karena diperintahkan oleh Allah, juga ada manfaat dari hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul. Di antaranya adalah makin sempurna imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Kita jadikan Rasul itu sebagai contoh kita ya. Kemudian yang ketiga adalah terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik ya, karena kita meniru Rasul. Yang keempat, memiliki teladan dalam kehidupan ya, kita punya uswah. Dalam Al-Quran disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ya. Dalam diri Rasul itu ada teladan yang bagus.
ya. Kita tiru beliau. 5. Mencintai para rasul. Mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Ya. Kita ikuti ajaran Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata dalam Al-Qur'an ya. Katakanlah jika kamu ini mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu. Yang terakhir, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku mulia yang dicerminkan oleh orang yang beriman kepada Rasul adalah 1. Menjunjung tinggi risalah. Senantiasa menjunjung tinggi risalah, yaitu ajaran Allah yang disampaikan oleh Rasul. Yang kedua, melaksanakan seruannya, ajakannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang beriman kepada Rasul akan giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya. Yang keempat, selalu mengingat, memahami dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang kelima, melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Yang terakhir, orang yang beriman kepada Rasul terus berdakwah agar ajaran yang dibawa Rasul ini tidak sirna, jadi terus lestari. Semoga ini sedikit menjadi ilmu yang manfaat barokah. Kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk bisa ittiba Rasul, mengikuti jejak Rasul, menteladani Rasulullah Muhammad SAW, Rasul kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.